Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru Madrasah. Pada video kali ini kita akan belajar cara membuat soal di Google Form untuk persiapan asesmen madrasah. Baik, pertama-tama kita masuk ke akun Google kita, yaitu Google Drive. Kita masuk ke Google Drive. Nah, kemudian untuk memudahkan kita bisa pilih di folder seperti ini. Nah, kemudian kita bikin folder baru, yaitu folder baru. Di mana folder baru ini memudahkan kita untuk mencari file yang berada di Google Drive. Ini sudah. Kemudian kita klik ini. Nah, sudah. Kemudian kita pilih baru lagi. Kemudian pilih Google Formulir dan kuis kosong. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian sebelum kita melanjutkan, kita pilih sini setelan. Nah, yang ini kita matikan saja. Kemudian untuk font itu kita bisa sesuaikan. Misalnya untuk soal 40 kita bisa ambil 25. Karena nanti hasilnya akan 1000. 1000 itu bisa kita konversi menjadi 100. Tetapi kalau misalnya nilainya 50, itu bisa kita pilih 2. Atau misalnya 20, karena nanti soalnya kan ada yang berupa menjodohkan. Ini tergantung jenis soalnya. Kemudian untuk jawaban, ini jangan dikumpulkan. Ini gak usah kita matikan, ini kita matikan. Nah, di sini presentasi, ini tampilan link untuk menyebar, ini kita matikan. Nah, dan di sini yang acak urutan pertanyaan, nah ini yang kita hidupkan supaya soal nanti akan teracak, sehingga soal itu siswa akan kesulitan untuk saling mencontek. Kemudian kita pilih sini ke pertanyaan lagi. Nah, kita beri judul asesmen. Madrasah. Madrasah tahun 2003. Di sini karena saya mata pelajaran matematika, jadi mata pelajaran matematika wajib. Nah, jadi di sini kita akan belajar cara bagaimana membuat soal dan nama-nama siswanya sudah kita daftarkan. Jadi di sini kita pilih dulu kelas. Nah, ini kita pilih menjadi drop down. Nah, ini karena saya mengajar di kelas 12, jadi kita misalnya ambil 3 kelas lah misalnya ya. Jadi ini misalnya 12 IS1, 12 ES2, 12 ES3. Nah, ini wajib kita isi. Kemudian kunci jawaban kita hapus 0. Nah, ini kan maksudnya poinnya. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita pilih ini, klik, jangan lupa diklik supaya bagiannya ini akan ke bawah tertambah. Pilih ini, tambahkan bagian. Kalau sudah, klik ini lagi, klik yang ini.
bagian tambah judul kita klik. Nah, ada lagi ini, klik tambah pertanyaan. Nah, ini kita bisa beri judul misalnya kelas 12 IS 1. Kemudian di sini kita beri nama. Ini kita pilih drop down. Untuk nama-nama kita bisa cari di daftar hadir siswa. Nah, jadi untuk daftar hadir ini bisa kita ambil di di RDM. Atau kita bisa ambil di RDM boleh. Kita ambil di RDM coba. RDM. Kamu. RDM. Mau RDM ini belum aktif. Bisa kita ambil di daftar hadir kita. Ini kan sudah daftar hadirnya ini sudah diambil dari RDM yang terdahulu. Ini ada. Nah, ini ada buku penilaian, kita bisa ambil di sini. Saya ambil kelas 11 IPS 1. Ini ada 11 IPS 1, 12 IPS 1. Nah, ini kita blok. Copy. Kemudian kita pilih sini. RDM-nya tidak aktif berarti. Kemudian kita paste. Atau Ctrl P bisa. Nah, maka seperti ini. Ini untuk jawabannya kita nolkan saja. Dan selesai. Dan ini wajib juga diisi. Oke. Sudah. Baru kita ke bagian lain. Ini untuk kelas 12 IPS 1, 12 IPS 1. Kemudian klik ini. Nah, klik ini ya. Jangan diklik ke atas, yang klik ini supaya ini yang mengikuti. Kalau kemudian tambahkan bagian. Nah, jadi ini klik sini kelas 12 ES2. Sudah, klik ini tambah nama siswa. Kita buka lagi untuk 12 FPS 2. Nah, ini kita blok lagi. Klik. Nih, kemudian kita klik sini. Drop down. Kemudian paste. Nah, sudah. Ini jawabannya kita nolkan. Selesai. Kemudian kita pilih wajib isi. Nah, sudah. Ini untuk kelas EPS 2. Lanjut lagi, klik lagi sini, klik. Nah, baru ada ini. Nanti kalau sembarangan klik itu kemungkinannya bisa tidak tersusun, tapi klik lagi. Nah, kemudian di sini kita bagiannya yaitu kelas 12 IS3. Tambah nama. Kemudian kita pilih drop down. Kemudian pilih di sini lagi kelas IPS 3. Paste. Wah, sudah.
Ini wajib diisi, kunci jawabannya pastikan 0 poinnya. Poin sedikit. Ini tadi. Oke. Ini apa? Enggak ada. Oke, sudah. Oke, sudah. Nah, jadi ini untuk nama-namanya. Nah, ada kelas. Kemudian klik di sini. Kemudian kita pilih tambah bagian. Nah, di sini adalah bagian soal. Sebelum kita ke bagian soal, kita isi dulu ini. Nah, klik ini. Bagian atas yang kelas tadi. Kemudian, nah di sini kita ada yang titik 3 ini. Buka bagian deskripsi dasar. Klik. Nah, sudah. Kemudian kita pilih di sini ke kelas ini. Ya kan? Sesuaikan kelasnya. Nah, sudah. Artinya kalau dia memilih kelas ini akan menuju ke bagian ini. Logikanya seperti itu. Kemudian yang ini. Nah, ini lanjutkan bagian lain. Ini untuk yang kelas 12 IPS 1. Nah, di sini. Nah, ini kan kita ganti ini menjadi ke ini. Ke soal. Jadi sini nanti kita tulis ini soal. Nah, ini kita bisa soal pilihan ganda. Deskripsinya pilihlah jawaban yang paling benar. Ini bisa kita tambah di sini. Jangan ini ya, jangan yang ini. Tambah pertanyaan. Nah, jadi ini nanti kita klik. Oke, lanjut lagi sampai mana tadi? Sampai di IPS 1. Nah, lanjut ke IPS 2. Ini IPS 2. Nah, ini kita klik. Nah, pilihan ganda. Kemudian ini juga sama. Kita klik pilihan ganda. Oke. Untuk soal pilihan ganda, itu bisa kita ambil di Word. Nah, jadi kalau lebih amannya itu kita ketik dulu. Kita ketik dulu di Word. Mana ya? Ini. 11 soal. Nah, ini contoh saja ya, misalnya. Nah, ini dalam bentuk soal. Nah, kalau seperti ini soalnya berupa tulisan saja, ini bisa langsung dikonversi oleh tinggal ini aja kita Google Form. Jadi tinggal blok, kita copy, kemudian kita cari Google Formnya tadi, paste. Nah, ini kan nggak usah kita anukan nomor supaya karena nanti jawabannya acak. Kemudian ini opsinya kita bisa ambil ini. Nah, jadi kalau ngetik itu ke bawah supaya langsung tercopy langsung. Nah, kemudian kita pilih jawaban, misalnya ini jawabannya. Selesai. Nah, atau bisa kita ini wajib dan kita acak jawaban. Nah, ini teracak sudah. Oke, ini untuk yang pilihan ganda. Kemudian tambah lagi, misalnya soalnya berupa gambar yang tidak bisa. Tulis saja nih soal 1. Kemudian kita bisa buka soalnya, misalnya ini. Ini misalnya nggak bisa di copy karena dia berupa berupa grafik atau
equation editor lah kalau bahas di matematika, simbol-simbol yang tidak bisa dibaca oleh Google Form. Jadi caranya kita bisa pakai ini Windows Ink. Nah, kalau untuk yang Windows 10 atau Windows 8 biasanya nih ada Windows Ink button. Klik ini. Nah, baru kita blok ini. Baru kita simpan. Misalnya contoh. Di dokumen berarti ya. Simpan di dokumen dari ini. Nah, ini ada tadi. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita opsinya ya kita tulis ini A, B, C, D, E. Nah, baru kita letakkan kuncinya. Nah, yang ini jangan diacak karena dia tersusun, ya kan? Nah, ini tersusun. Baik, kalau sudah pilihan gandanya selesai, seandainya ini sudah selesai, ingat bagiannya, misalnya pilihan gandanya itu ada 20, berarti kalau 20 kali 25 ada 50 nilainya, 500. Ya kan 500 karena 25. Nah, ini untuk poinnya itu terserah kita. Misalnya soalnya 50 ya mungkin bisa 20 atau 2 nilainya. Baik, selanjutnya kita lanjut ke bagian ini. Nah, ini yang versi gambar, ini yang bisa kita copy. Oke, kita lanjut lagi, klik ini. Ini bagian kedua. Ini bagian kedua. Ini soal benar salah. Oke. Sudah, kemudian klik ini tambah. Oke. Benar salah itu misalnya pakai drop down. Kita pilih pakai drop down. Jadi misalnya apakah 1 tambah 2 adalah 3. Nah, jadi ini bisa benar atau salah. Tinggal kita masukkan jawabannya. Salah. Jawabannya benar. Oke, selesai. Udah. Ini wajib. Atau misalnya pakai gambar. Pakai gambar itu tinggal kita, misalnya saya ambil salah satu gambar sisipan, misalnya mana ya, ini terus ini ada punya bang soal di sini. Iya. Nah, ini tinggal ya kan seperti ini, soal kita tulis di soal gitu. Ini yang berupa gambar, jadi di sini tinggal benar atau salah. Oke, kita pilih kunci jawabannya salah.
Nah, ini yang berupa benar salah. Sekarang kita akan menjodohkan. Yang menjodohkan kita klik di sini. Jadi ini bisa langsung ke benar salah. Klik di sini supaya arahannya bisa langsung ke sini. Oke, kita klik ini. Nah, jangan di sini ya. Di sini klik ini. Kemudian kita pilih tambah bagian. Di sini soal menjodohkan. Klik tambah. Misalnya jodohkan pernyataan berikut yang benar. Nah, kita pilih. Nah, di sini bisa kita pilih kisi ganda untuk jawaban yang jawabannya memilih salah satu gitu. Kalau misalnya jawabannya ada 2 atau lebih, itu pakai kisi centang. Ganda dulu ya, misalnya ini 1, berarti ini 2. Misal ini ada 3, ini 4. Nah, jadi kolom berikutnya 1, 2. Misalnya ini 2, ini 1, 4, 3. Kemudian kita ini kuncinya. Nah, ini kan berubah dia jadi 100. Ini kan soalnya ada 25 kan. Jadi kita bisa ini ambil misalnya ini 5, ini 5, ini 5, ini 10 kan, jadinya totalnya 25 nih. Kemudian untuk 1 ini 2, ini kunci jawabannya 3, ini 4, ini. Nah, selesai. Wajib setiap baris isi. Ini supaya siswa semuanya terisi karena dia cuma memilih salah satu. Kemudian kita tambah, jangan tambah ini ya, tambah ini. Nah, jadi kalau bentuknya gambar, misalnya soalnya seperti ini. Nah, ya. Oke, kita bisa nyebut aja di sini. Misalnya gambar, ada pernyataan misalnya jodohkan pernyataan berikut. 1. Nah, jadi ini bisa kita bikin tabel. Insert tabel. Nah, jadi misalnya 1, misalnya 1 tambah 2. 1 tambah 2 sama dengan 2, misalnya 3 kali 4 sama dengan. Nah, jadi sini kita letakkan aja nih huruf A titik 12, B titik 3. Nah, jadi ini kita hilangkan foldernya, no folder kan hilang jadinya. Nah, jadi ini tinggal kita screenshot saja.
Ini simpan. Contoh 2. Oke, kita pilih ini. Di dokumen tadi ya. Contoh 2. Oke, ini. Nah, seperti ini. Tinggal kita pilih isi ganda. Jadi baris 1 1, baris 2 2, ini baris A, ini B. Kemudian kita pilih kunci jawabannya. Baris 1 3 B, baris 2 adalah A. Poinnya ini bisa kita ubah, ini 10, ini 15. Selesai. Oke, ini baris 1 1. Nah, sudah seperti ini dan wajib. Kita cek dulu. Oke, kita cek. Nah, maka tampilannya seperti ini. Sini kita pilih kelas 12 IP1, maka namanya akan muncul seperti ini. Kembali. Kalau kita pilih 12 IP2, maka namanya akan muncul seperti ini. Misalnya ini kita pilih berikut. Nah, makanya soalnya seperti ini. Nah, jadi untuk soal selanjutnya itu harus selesaikan dulu pilihan gandanya. Soalnya pilihan ganda itu harus selesai, baru bisa ke soal berikutnya. Dimaksudkan ini supaya tidak ada jawaban yang tertinggal. Berikut. Nah, ini soalnya benar salah. Benar. Nah, ini boleh seperti ini juga, benar gitu ya. Yang bagus ini. Berarti ini tadi mana tadi ya? Oh, ini tadi yang pilihan ganda ya. Pilih drop down aja supaya jangan. Nah, ini kelihatan. Coba lagi kita ulang. Kelasnya bisa kita ubah lagi ya. Nah, ini namanya beda lagi ya. Berikut. Nah, jadi soalnya ini nanti acak untuk pilihan gandanya, sedangkan yang bentuk gambarnya seperti ini. Nah, pastikan gambarnya jangan terlalu yang terlalu kecil. Berikut. Nah, jadi seperti ini, benar atau salah. Berikut. Nah, menjodohkan berikut langsung. 1 2 3 4. Atau kalau gambar seperti ini, nomor 1 itu B, nomor 2 adalah A. Nah, kalau ini langsung terkirim dia. Mau kembali bisa pilih kembali di sini. Kan sudah. Nah, kirim. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Jadi kita bisa melihat di per individu juga untuk mereview hasilnya, ya kan? Nah. Baik, sampai di sini dulu untuk penjelasan cara membuat Google Form. Untuk selanjutnya bagaimana mengkombinasikan Google Form ke aplikasi Android supaya keamanannya lebih terjaga. Demikian demikian tutorialnya membuat soal Google Form. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.